awakmu mahasiswa ya, awakmu intelektual lah, punya cara berpikir. Jadi nek ono wong sesuatu gak roh, iku sing salah sing gak ngandani apa sing gak takon. Jadi kudu adil. Kon yo ono salah Mas, yo mungkin rumah sakit ini kurang promosi misalnya, kurang sosialisasi mungkin juga, tapi sing salah kon sik ngono lho. Lha kon ancane gak ndolek gitu kan. Jadi maca surat Al-Hujurat juz 26 gitu ya. Itu semua ayatnya mengenai komunikasi dan informasi, interinformasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nek ono sesuatu hal kowe tabayun, ojo nyalahno sik, tabayun sik supaya ngerti kok sing salah sapa. Nek gak kon menindas atau merugikan suatu kaum, dalam hal ini rumah sakit itu gitu. Jadi awakmu saiki tak jaluk mulih iku nanti di rumah merenungkan, mungkin kamu ada benarnya, rumah sakit ada benarnya, mungkin rumah sakit ada salahnya, mungkin kamu juga ada salahnya, didolei bareng-bareng ya. Ngono rek. Aku gak nyalahno kondok gak. Mungkin rumah sakit juga kurang menyebarkan informasi juga. Tapi ya apa? Wong sing gak rukun kok sing wong kon iku pijak kok salahno srengenge lak ngono. Ya ta gak? Nek awakmu pijak gak ketok apa-apa sing salah srengenge ta matamu. Ya tolong itu semua dipertimbangkan ya, karena hidup itu memang begitu, yang namanya bebrayan silaturahmi itu memang begitu. Jadi ojo nek saya itu selalu yang saya cari adalah kesalahan saya sendiri, baru saya berpikir ada kemungkinan kesalahan orang lain. Nek iso iku awakmu nomor siji nyalahno awakmu dhewe sik. Ojo terus subjektif dan selalu menyalahkan orang lain ya. Itu merugikan kamu dalam masa depan. Itu sing gak rekon kok meneh gak iso dadi pemimpin ngono iku. Nyalahno wae. Pintere golek kesalahan, padahal wong urip kudu ndolek kebenaran. Tapi wong saiki lak sing diutamakan ndolek salah to. Ndolek salahe wong, gak ndolek benere wong gitu ya. Kenapa saya bikin maiyah? Karena saya menomorsatukan aku golek apik dan golek bener bareng-bareng. Aku nek nyalahno pemerintah sak embrek aku bahanku dibanding awakmu ya karena apa-apa nih. Sak embrek aku duwe. Aku ngerti presiden dari Soekarno sampai saiki, aku ngerti ketua NU dari dulu sampai sekarang, aku ngerti macam-macam, tapi itu tidak saya jadikan bahan untuk nyalah-nyalahno wong. Ya, karena gaya pokoknya nyalahno nek gak ya satu. Nomor loro ngene rek. Filsafat ini, filosofi ini. Jadi nek di agama ya itu ada takwa, dukur dhewe ya. Ini sore ono akhlak. Ini sore ono syariat atau fikih ya. Jadi takwa itu menyangkut semuanya, tapi dia belum ada bentuknya. Terus akhlak itu adalah prinsip untuk menjaga hubungan satu sama lain, tapi belum ada bentuknya juga. Nah maka dibikin fikih, dibikin aturan sampai tatanan hukum atau hukum positif ya. Nah rumah sakit ini pada wilayah fikih. Nek prinsip takwa nih, sopo wae sing loro kudu ditolong, nek prinsipnya ya. Tapi kan manusia punya keterbatasan, manusia itu terbatas. Bahkan pembelajaran utama pada manusia itu adalah mengerti keterbatasannya. Jadi misalnya saiki awakmu nasionalis ya, awakmu nasionalis Indonesia ya, aku takon. Nek ana wong Malaysia, wong Vietnam kecelakaan kok tolong tagak? Kok tolong tagak? Ya kalau sekedar menolong orang di jalan, meskipun itu orang Rusia, orang tetap kita tolong ikut. Tapi kan rumah sakit kan butuh aturan dan algoritma yang agak berbeda dan ada keterbatasannya. Gak iso rumah sakit Tulungagung kudu membebaskan biaya untuk seluruh pasien dari seluruh Indonesia, gak mungkin. Paling bisa dipertimbangkan mungkin berbagi kayak 50% tadi dan seterusnya itu. Jadi masing-masing dari keterbatasan kon karo wong ini iso memaklumi keterbatasannya. Langit mau dapurmu itu lulus tandek atiku, gak lulus kon. Ya aku gelem rene mergo I love you. Karena aku cinta kepadamu, karena aku cinta kepada rakyat Indonesia. Nek soal api-apian, tepak-tepakan, lulus-lulusan, bener-beneran, awakmu gak lulus. Tapi saya tidak memperhitungkan itu. Saya datang itu karena saya merasa bahwa kita harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng senegara, sebangsa, setanah air, kalau perlu sedunia gitu loh. Jadi itu tidak saya pertimbangkan bahwa
Aku rene awakmu lak gak tak takoni kon rene kon iku agamamu lak gak tak takokno sih. Kon tekon di gak tak takokno kon duwe utang tak gak takon aku. Kon duwe BPJS tak aku gak takon. Pokoknya sapa ae ndek kene tak terima karena ini urusannya takwa, bukan urusan fikih. Nek urusan fikih kan jelas sembayang nek gurung wudu ya aja. Ya. Nek amin aja bareng ono aja samin aja ngono ya. Kalau fikih itu aturannya jelas. Jadi kayak rumah sakit ini kan lembaga yang aturannya fikih ya, harus jelas itu ya. Jadi tolong tak jaluk awakmu memulai iktikad hidup untuk mencari kebaikan, mencari kebenaran. Jangan rajin mencari kesalahan. Supaya misalnya gini ya, media massa di seluruh Indonesia ini, saya dulu orang media massa sejak tahun 70-an awal sampai awal 90-an. Tapi saya kemudian mengenal bahwa media massa itu pokoknya selalu golek elek wong, gitu gak? Nek ono wong nglumpuh apik ngene gak kira mlebu koran. Gak kira. Nek dikene kok ono wong tawur matek telu mlebu koran, ya ta gak? Ya ta gak? Jadi mereka itu selalu mencari keburukan dan tak dongakno amin ya rabbal alamin oleh elek kon. Itu saya. Dan saya meninggalkan semua itu. Aku gak mlebu koran nasional, gak mlebu TV nasional, aku gak duwe Twitter, gak duwe akun Facebook, gak duwe semua itu saya tidak mau. Washil dolimina bidolimin wa akhrijna min bainihim salimin. Jadi apa kok sing dolim sak karepmu kono, aku gak melok-melok. Saya tidak ikut semua itu. Nah aku kepengin nyalahkan aku pinter, aku iki rada pinter, kon ya. Aku iki rada pinter dan rada landep aku. Nek aku te nyalahno Indonesia sak mbrek. Bung Karno iso tak salahno. Sing gak iso tak salahno mek situk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane gondene tak buka, tak onceki borok-boroke, aku ngerti kabeh gitu ya. Pak Bri ini sering saya ceritain hal-hal yang masyarakat tidak tahu. Ya, dan saya hanya cerita kepada beliau, tidak mungkin kepada Anda. Tapi saya tidak memanfaatkan salahnya orang lain itu untuk menghibur diri saya. Apa namanya, jangan menikmati keburukan orang lain, itu nomor satu. Jangan menikmati kesalahan orang lain, menikmati keburukan orang lain, menikmati kedoliman orang lain. Nek gak melok dolim pokoknya akhirnya min bainihim, ya Allah keluarkanlah aku dari situasi kedoliman itu dengan selamat. Jadi mulane engko selawatan ashil ya. Ini ya, tadi ngono dek ya. Tambahan ketiga. Saya selani sedikit. Kalau gini ya kira-kira, sikap dari adik-adik mahasiswa ini cerminan bahwa kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara pemerintahan, sehingga KB diantem kromo podo. Engko kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Pripun Kak menurut jenengan? Api. Jadi bahkan yang dituduh ini, yang dicuces ya dengan asumsi tadi, yang tidak pakai fata bayanu tadi, ini dicuces masih memberi keluasan bahwa mergo kon iku wis trauma karo negara iki. Dadi anggar pemerintah mesti kok salahno, anggar lembaga mesti kok salahno, lak ngono menurut beliau. Iku nulungi awakmu gitu. Memang kita semua traumatik gitu ya. Tapi jangan dipakai. Kan tadi Allah mengatakan wala yajrimannakum sya'anakum, meskipun kamu benci kepada Indonesia, benci kepada presiden, benci kepada menteri, jangan membuat kamu menjadi tidak adil menyikapi mereka. Tetap harus objektif, tetap harus adil, ngerti ya? Dan itu yang saya bawa kemana-mana. Jadi aku saiki adil aja angel, adil aja dilolokno ya. Nek kon kudu nek kon kadrun kon adil dilolokno karo cebong, nek kon cebong masih adil kaya apa tetep dilolokno karo kadrun, nak ngono ya. Jadi Indonesia ini sekarang sangat sukar. Tapi saya tidak mau putus asa. Saya pokoknya aku maian karo awakmu kabeh dan saya harus sejernih-jernihnya ngomong apa saja. Sing bener menurut aku ngono iku bismillah sing nyelamet wong akeh ngono. Jadi di maian kan nasional bahwa kebenaran itu bukan andalan utama. Bener tak gurung cukup. Nek Jawa bahkan ono bener ono bener ya. Itu pun tidak cukup. Bener kudu terbukti apik. Nek bener tidak menjadi baik kayak apa gitu kan. Jadi baik pun tidak cukup kalau tidak mulya, tidak bijaksana gitu loh. Jadi kalau di Ma'iyah itu kita cari, kita itu bersikapnya kalau bisa bijaksana, jangan hanya bener tok. Kamu ini bener tok nyalah-nyalahno rumah sakit dan seterusnya ya. Upama salah ya. Ojo ngono carane. Kebenaran yang kamu bawa harus membangun kebaikan untuk semuanya, untuk semua pihak ngono ya. Jadi aku gak nyalahno awakmu. Nek awakmu duwe kebenaran,
Lho bener iku anggitmu bener ana bener dhewe nek maya ya, bener wong akeh, bener kang sejati. Nek iso uripmu bener yang sejati. Ya anjen agak setuju tapi anjen gak bener menurut aku, tapi aku gak apa-apa. Saya harus bijaksana dan sabar gitu loh. Karena mungkin kebenaran saya tidak cocok dengan kebenaran Anda. Betul enggak? Wong saiki ngimbal nobal di lapangan ini kudu dimaldone kok direne kudu ditleser kon lambungnya salah kok gitu. Jadi kalau mencari kesalahan itu sangat gampang. Maka sekarang di Indonesia kalau bisa pembelajaran utama itu mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Nah sekarang kan kita sudah terlanjur ada atmosfer atau suasana hati seluruh bangsa Indonesia, terutama yang online itu selalu mencari kesalahan orang lain gitu loh. Bener kaya apa tadi aku ini disalah terus masih menemani aku mlebu swarga tetep ditulis aku mlebu neraka ngono lho. Sampai saunu itu teman-teman. Jadi ngono ya Rek ya. Nah, sampean dadi Pak Ogah mang. Itu kan tanda bahwa Indonesia pemerintahan dan negaranya belum mampu belum mampu menata negaranya, belum mampu menciptakan negara mawa tata, desa mawa cara, negara mawa tata, sehingga masih ada rakyat yang terbuang-buang sampai golek penggawean di perapatan jalan itu. Kula mboten terbuang, Mbah. Kula namung suwung. Akhirnya daripada kula mboten napa-napa, ya ku terbuang jenenge itu, ku terbuang. Karena tidak ada peluang bagimu yang sifatnya teknokratis dari pemerintah gitu kan. Maka kamu berinisiatif sendiri. Ngono toh? Itu terbuang jenenge. Aja menekon aku ya terbuang. Anggitmu aku iki diregani tak karo presiden, diregani tak karo menteri. Anggitmu maknya iku ana ta di Indonesia. Maknya itu terbuang. Maknya itu ndak ada yang tahu. Takono menteri sapa gak ero maknya. Jadi aku ngelakoni kayak ngene ngrukuno wong sak ndek Nipah, ndek Kedungombo, ndek Kalimantan, ndek Sampit, ndek Mempawah, ndek Rasajaya, ndek Pontianak, ndek Sanggau, ndek Lampung, Tulang Bawang. Aku ngrukuno wong tapi gak ono sing gelem nyatet aku, dan aku tetap dianggap tidak ada. Tapi aku gak masalah. Jari lillahi ta'ala, aku lillahi ta'ala, bismillah. Kan gitu. Jadi aku ngedukno Soeharto ono sing nyatet. Aku enggak ono Gusti ono sing nyatet, ono sing roh. Dan ono sing takon karo aku ya gak ono gitu. Aku membebaskan 13.256 keluarga di Sidoarjo untuk mendapatkan ganti tanah dan rumahnya 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Ono sing nyatet, kan sing nyatet, kan sing roh, dan kan malah ngenyek aku kan gitu loh. Gitu loh. Tapi nek anjene kon lillahi ta'ala ya wis gak apa-apa. Makanya tadi wakafa billahi syahida. Wakilah wis wakilkan kepada Allah, wakafa billahi waliya ngono ya. Wakafa billahi alima wis Gusti Allah sing roh rek. Gusti Allah sing roh. Terus wakafa billahi khabiran, Allah berkehendak nanti Gusti Allah sing ngandani arek-arek. Nggih. Pangapunten ingkang kathah, Mbah. Gak. Meskipun kula niki nggih Pak Ogah men sore, kula saben dalu nggih gadah grup rebana ngeten iki kanjengan. Nggih kiblate nggih saking Kiai Kanjeng niki. Aku gak ngarani Pak Ogah iku elek. Nggih. Jadi aja njaluk sepuro aku. Saya memujimu. Negara kudune berkewajiban nyediani penggawean gayamu. Negara gak nyediani kon golek dhewe. Lah apik ya? Sama dengan TKW, TKI di Hong Kong, di Korea, di Jepang, di banyak tempat itu saya datangi. Kalian itu orang yang berjasa kepada bangsa dan negara, karena kalian itu tidak marah kepada pemerintah yang tidak menyediakan pekerjaan. Kalian boleh diri ke darang-darang nang luar negeri, boleh pegawaian diri. Itu rakyat istimewa. Gitu. Nek miturut agama itu dhuwur derajatmu. Nek miturut agama. Jadi ngene lho. Nek misalnya ngene. Nek kon misalnya poso ya. Poso lak wajib Ramadan ya. Nggih. Mergo wajib ya poso. Tapi nek gak wajib kon tetep belum poso luwih dhuwur ndi? Nggih. Maksudnya ya. Sampun 4 tahun iki kula tasih merawat. Tadi ngerti maksudnya ya? Kalau wajib Anda melakukan kan ya gak istimewa anjane wajib. Tapi nek gak kudu tapi kon gelem nglakoni barang apik, itu kan istimewa wonge, mulya kan gitu kan. Gitu loh. Dan itu aku ojo njaluk sepuro aku wong kon. Aku gak wani dadi Pak Ogah, gak wani aku.
Misalnya aku menesuk aku nang perapatan gitu, aku ayo kiri terus sik gitu. Gak wani aku cek kendel awakmu, cek dukur awakmu derajate. Aku gak wani. Pak Pri gak wani dadi Pak Oga. Dadi dukur derajat motor Pak Pri. Dukur awak lumayan kon cek wani dadi Pak Oga, aku gak wani. Aku becak gak wani kok wis ah. Ngojek gak wani. Masih aku numpak ojek ya gak diterima karo tukang ojek. Mergo apa? Sungkan karo aku, mosok cak nun ngojek rek. Gitu kan. Utawa ngene, aku nyopir taksi lah gak iso sih. Sebab sing numpak gak gelem, lu mosok cak nun nyopir taksi gitu kan. Jadi aku ganti penggawean ya, padha karo awakmu. Sembarang gak oleh dadi pengusaha dinyek, dirasani. Dadi pejabat apa meneh ya. Jadi aku gak mungkin jadi bupati, gak mungkin jadi menteri, gak mungkin jadi pengusaha, gak mungkin jadi konglomerat. Dadi kiai gak oleh kok. Nah aku dadi kiai dinyek karo kiai-kiai itu. Apa ini niku kan, gak ngerti sanad, gak ngerti matan gitu. Gak ngerti asbabun nuzul, kok jadi kiai. Mulane aku gak gelem diceluk kiai, gak padeken gitu loh. Aku duduk kiai, aku koncomu kate lapo kon. Aku koncomu, I love you. Gitu loh. Sebab Anda menjadi kiai, Anda menjadi sarjana S1, S2, Anda menjadi dokter, itu semua urusan fikih. Itu urusan paling bawah. Itu ilmu karton gitu kan. Saya tidak urusan dengan itu, saya nggak apa-apa, nggak jadi siapa-siapa kan di depan Allah kan kita bukan siapa-siapa gitu loh. Gitu. Hanya Allah yang bisa menilai secara objektif dan jujur dan adil kan gitu. Jadi aku gak ngenyek awakmu dan gak nyalahin awakmu, terus no dadi Pak Oga. Bahkan kalau bisa jangan hanya lalu lintas kendaraan tapi lalu lintas birokrasi Anda jadi gitu. Siap. Nek ana bupati apa waranono Pak, rada keliru sampean niku kudu ngene ngono ya. Stop sampean ngene, stop. Terus Mbah nuwun jawabane Mbah. Nek ana apa-apa awakmu jadi Pak Ogah tapi di tingkat yang lebih tinggi. Ngono ya. Khutbah kesuwen misalnya ngono ya. Kon ngadeg. Saya Pak Ogah terlalu lama khutbahnya, cukup. Ngono. Ngono ya. Aja main di dalan, nek iso ditingkatkan gitu loh. Syukur Anda seperti Nabi Musa yang mentaati Allah. Ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, Fir'aun itu tekanono, paranono, kandanono, dia sudah durhaka. Ngono. Nek kon wani ngono tepak, nek aku gak wani. Gak wani, aku wis kapok aku pisan. Wis kapok. Aku wis nggawe reformasi entek-entekan, habis-habisan saya kerahkan semua kemungkinan di Jakarta dari Hankam, Kostrad sampai pasukan-pasukan Islam, hasilnya gatel kayak ngene iki. Hasilnya tembelek kayak lentung kayak ngene. Jadi mergo wong Indonesia iku akeh sing kaya awakmu iku lho. Gak jernih, gak adil, nggugu karepmu dhewe, senengane ngelola wong dan tidak pernah bercermin kesalahannya sendiri ngono ya. Jadi ngono ya. Mulane wong Jawa biyen ngilingno. Aku njaluk anu, coba. Dulunan dulu ya. Daya teko. Dan nanti kita minta habis ini setelah Anda sudah saya kasih ruang, Bapak ini kita mohon untuk juga memberi respon ya. Yuk daya teko sih. Yuk.